Halo semua, berjumpa lagi di Ayo Film. Wah, udah lama banget ya guys, nggak ngupload buat kalian. Minta maaf dulu nih, soalnya lagi berjuang nyelamatin masa depan. Oke, kali ini kita akan mendengar cerita tentang seorang kakek yang juteknya keterlaluan, tapi jadi panutan semua orang. Meskipun hatinya sengsara sejak kepergian istrinya, tapi hal itu jugalah yang ngebuat dia menjadi seorang pria yang tegar dan setia. Gue yakin sih kita bisa belajar banyak hal dari kakek kita yang satu ini. Yuk, jangan lama-lama lagi, kita langsung aja ke alur ceritanya. Pada suatu hari, datanglah seorang lansia bernama Ove ke toko bunga. Dengan modal kupon diskon, Ove pun membawa 2 buket bunga ke makam istrinya yang bernama Sonja. Sehabis ziarah, seperti biasa, Ove pun berpatroli di sekitar pemukiman. Tapi namanya juga orang tua, terkadang mendengar lolongan anjing aja bisa ngerasa terganggu ya guys. Lanjut ke tempat kerja, pagi itu Ove dipanggil untuk ngadap ke atasannya. Nah, dengan penuh basa-basi, para atasan nawarin Ove sebuah pekerjaan yang dirasa lebih cocok. Gak pakai lama, Ove langsung ngerti nih kalau sebenarnya perusahaan udah niat buat mecat dia karena usianya yang senja dan gak produktif lagi dengan era digital. Di saat itu juga, Ove langsung ngundurin diri dan pergi ke makam istrinya. Ove pun melanjutkan berberes dengan setelannya yang rapi. Rupanya, Ove sudah berniat untuk nyusulin istrinya. Tapi syukurlah, agenda itu pun harus batal karena kedatangan sebuah keluarga baru. Dengan kesalnya, Ove pun mengingatkan ke Patrick dan Parvane kalau pemukiman ini dilarang berkendara. Sampai malam pun, keselnya Ove masih aja berlanjut karena pesta penyambutan tetangga baru. Jadi sebelum jalanin rutinitas paginya, Ove dengan gaya aki-aki gemes pun nitipin pesan buat keluarga baru itu. Gak lama berselang, datanglah anak muda yang menanyakan sepeda pacarnya yang disita oleh Ove gara-gara parkir sembarangan. Tapi si Ove malah ngedumel dan nyuruh pacarnya buat ambil sendiri. Di sepanjang jalan, kerjaannya kakek yang satu ini cuma ngedumel aja. Dan waktu petugas konsensus datang pun, dari penelusuran puntung rokok, Ove tahu kalau petugas itu baru saja mengunjungi Rune yang terkena stroke. Setibanya di makam Sonja, Ove pun ceritain apa aja yang dia alami. Dimulai dari tetangga baru yang ngeselin, petugas yang gak tahu aturan, yang pokoknya semua orang itu salah aja di mata dia. Ove pun mulai merasa kalau ini semua sangat melelahkan. Dunia terasa kacau balau, apalagi nggak ada sosok Sonja yang menemani masa tuanya. Akhirnya, Ove pun kembali mencoba untuk nyusulin Sonja dengan sedikit improvisasi. Tapi lagi-lagi, tetangga baru Ove datang di saat yang tepat buat nganterin makanan khas Persia. Di sini sekalian aja, Patrick datang untuk minjem tangga dengan sedikit bercanda. Tapi ekspresi inilah yang kadang ngebuat kita nggak enak hati ya guys. Kebetulan juga istri Rune lewat dan minta bantuan Ove untuk benerin mesin penghangat di rumahnya. Tapi nggak tahu kenapa, Ove dengan kesalnya ngedumel. Mungkin seharusnya Rune minta bantuannya sebelum melakukan kudeta. Nah, istrinya Rune langsung klarifikasi kalau dulunya Ove adalah ketua Dewan Asosiasi Warga. Tapi sewaktu pemilihan, semua warga malah ngasih votingnya ke Rune. Nama Sonja yang gak sengaja terucap pun bisa sampai membuat Ove semarah itu. Sambil mandangin foto mendiang istrinya, si Ove pun meratap dan ingat kembali masa-masa indahnya dulu. Dan saking rindunya, si Ove pun langsung bundir menggunakan tali yang tadi. Di detik-detik sekarat, Ove akhirnya flashback ke hari pemakaman ibunya. Sejak hari itu, Ove cuma tinggal berdua aja dengan ayahnya. Mereka nggak pernah ngobrol banyak, kecuali soal mobil Saab kesayangan ayahnya. Tapi sejak inilah,
Ove pun semakin dekat dengan sang ayah. Lalu di suatu hari sepulang sekolah, Ove kecil main ke tempat kerja ayahnya. Di situ Ove kecil hampir aja celaka. Tapi berkat momen inilah, untuk pertama kalinya dalam hidup, Ove kecil dipeluk oleh ayahnya. Karena rindu dengan mendiang ibunya, Ove kecil langsung pakai kesempatan ini buat meluk ayahnya sampai pulang ke rumah. Besoknya sewaktu bekerja, Ove kecil pun gak sengaja ketemu dompet penumpang yang ketinggalan, yang kemudian dimintai oleh kru lain bernama Tom. Untungnya, sang ayah datang tepat sebelum Ove kecil kena tabok. Akhirnya dompet itu pun dikembalikan ke stasiun. Sewaktu jalan pulang, Ove cerita nih, kalau dirinya sempat kepikiran juga buat ngambil isi dompet tadi. Nah, disinilah ayahnya nasehatin Ove, kalau kejujuran hidup itu kadang-kadang membutuhkan sedikit usaha. Lalu sampailah suatu hari di mana Ove muda datang buat nunjukin hasil ujiannya. Hasilnya bagus, sampai-sampai ayahnya ikutan bangga. Tapi mirisnya, ayah Ove muda yang terlena akhirnya harus meninggal dengan tragis. Lalu tiba-tiba, Ove pun terjatuh gara-gara talinya terputus. Dengan konyol, si kakek kita yang satu ini malah pergi ke toko buat protesin kualitas tali itu. Kocaknya lagi, penjual itu malah nanya. Setelah kejadian itu, Ove pun pergi ke makam Sonja buat melepas kangen. Sehabis itu, Ove lagi-lagi ngedumel ke seorang wanita yang lemparin batu ke seekor kucing. Padahal ya, Ove sendiri sebenarnya nggak suka banget sama kucing. Tapi ya namanya orang tua, kadang kita sendiri aja bingung apa maunya dia. Gak sampai di situ, Ove lalu berkunjung ke tempat Rune dengan alasan mau ngambil kembali selang yang mereka pinjam dulu. Padahal niatnya Ove itu memang mau bantu benerin alat penghangat yang rusak kemarin. Tua-tua gengsi ya guys. Melihat keadaan Rune yang gak berdaya, Ove pun bilang kalau masa jaya yang dulu mereka berdua bangun pada akhirnya akan berantakan juga. Di sini Ove juga beberin niatnya buat nyusulin Sonja. Tapi gua salut banget sama Rune. Gini-gini pun dia masih berusaha mencegat Ove. Ove yang terkejut pun buru-buru pergi ke garasi mobil. Dan di sini lagi-lagi Ove berimprovisasi menggunakan aliran asap dari mobil Saab. Dan akhirnya Ove lagi-lagi sekarat dan flashback ke pemakaman ayahnya. Semenjak kepergian ayahnya, Ove muda dipaksa berjuang seorang diri untuk ngelawan kerasnya dunia. Kadang-kadang sampai harus bertahan dari Tom dan kawan-kawannya. Belum lagi, pemerintah kota meminta Ove untuk pergi gara-gara program zonasi pemerintah yang tidak mengizinkan adanya rumah yang kumuh. Dengan penuh tekad, Ove pun merenovasi habis-habisan rumah warisan ayahnya itu. Tapi di suatu malam terjadilah musibah kebakaran. Di sini, Ove pun langsung bergegas untuk nyelamatin 2 orang yang terjebak di dalam api. Tapi naas, kebakaran itu pun akhirnya merambat ke rumahnya Ove, yang sekaligus mensukseskan rencana zonasi pemerintah kota. Dan akhirnya, yang berhasil selamat dari musibah itu hanyalah Ove dan jam tangan peninggalan ayahnya. Karena kejadian itu, Ove pun menyelinap ke gerbong kereta api untuk beristirahat. Terlambat dia sadari, kereta api pun sudah berjalan. Dan di depannya duduklah seorang wanita cantik bernama Sonja. Mengetahui Ove dalam kesulitan, Sonja pun membantunya tanpa ragu. Dan disinilah awal perjumpaan kedua insan ini. Sewaktu pulang, Ove pun akhirnya tersadar kalau dirinya udah jatuh cinta. Jadi sejak hari itu,
Ove selalu pergi dengan kereta pagi demi berjumpa kembali dengan Sonja. Setelah berjuang selama 3 minggu dan hampir menyerah, akhirnya mereka pun dipertemukan kembali dan mereka pun sepakat untuk makan malam bersama. Di tengah mengobrol, tiba-tiba Ove pun mengaku kalau dirinya bukanlah seorang tentara, melainkan seorang pembersih kereta dan rumahnya telah habis terbakar. Tapi Sonja dengan tulusnya menerima segala kekurangan Ove, dan akhirnya mereka pun jadian. 2 tahun berlalu dan Ove telah berhasil menjadi seorang insinyur. Di mobil, Ove pun dengan lantang melamar Sonja dan langsung diterima. Tiba-tiba, Ove tersadar kembali setelah mendengar ketukan keras dari luar pintu. Parvane pun datang untuk minta bantuannya Ove buat nyusulin ke rumah sakit. Soalnya, si Patrick baru aja jatuh dari tangga sewaktu benerin genteng. Ove mau gak mau harus bantu dan agendanya pun kembali tertunda. Setibanya di rumah sakit, Parvane pun nitipin anak-anaknya ke Ove. Sambil menunggu ibu mereka, Ove pun diminta untuk ngebacain buku cerita. Awalnya, ekspresinya Ove ini datar banget sampai-sampai mereka ngerasa bosen. Tapi akhirnya dengan sedikit improvisasi, tapi sayang kebahagiaan si Ove jadinya begitu singkat gara-gara kedatangan seorang badut. Belum lagi, Ove dibuat kesal gara-gara si badut yang minjem uang logamnya Ove untuk tunjukin trik sulapnya. Badut kok nggak modal, pikir Ove. Gak berselang lama, Parvane nemuin anak-anaknya yang ditinggal sama si Ove. Rupanya, Ove sedang diinterogasi oleh polisi gara-gara Ove gak terima kalau uang logamnya ditukar sama badut yang tadi. Di balik juteknya si Ove, anak-anak juga bisa merasa kalau sebenarnya si kakek satu ini punya hati yang begitu lembut. Hal itu lebih terbukti lagi sewaktu kejadian Ove berangkat ke stasiun kereta api, di mana ada seorang pria yang tiba-tiba pingsan dan jatuh ke rel kereta. Di sana, Ove sampai dibuat terheran-heran dengan sikap orang-orang yang dingin. Meskipun gak sedingin sikap doi ke kalian. Ove pun langsung tergerak buat nolongin pria itu. Sejenak, Ove ngerasa kalau ini adalah kesempatan yang bagus buat nyusulin Sonja. Tapi karena Ove terngiang dengan sosok kecilnya dulu, niat itu pun akhirnya diurungkan. Sewaktu pulang, Parvane pun datang dengan hasil gambar dari anak-anaknya. Dari sini kita tahu kalau Ove sudah menjadi sosok yang spesial bagi anak-anak. Parvane kemudian meminta Ove untuk ngajarin dia mengemudi. Tapi pembicaraan itu pun terputus gara-gara erangan kucing. Ketika naik ke loteng, tiba-tiba Ove pun merasakan nyeri di dadanya. Namun Ove paham kalau ini bukanlah saat yang tepat untuk menyusul istrinya. Ove pun kemudian buru-buru turun untuk mencegat Parvane masuk ke ruangan dapur. Karena dulunya, ruangan itu memang Ove desain khusus untuk Sonja. Karena mereka alergi kucing, akhirnya Ove pun mau nggak mau harus merawat kucing itu. Di sini Ove pun sampai berkata, mau bundir aja susah banget. Sekarang malah nambah beban lagi. Malam harinya, dari keusilan anak-anak pun kita tahu kalau sebenarnya mereka juga punya tempat yang spesial di hatinya Ove. Ove pun sampai teringat percakapannya dulu, di mana Sonja yang menguatkan hati Ove supaya nggak perlu khawatir apakah dia bisa menjadi seorang ayah yang baik untuk anak-anaknya kelak. Di rutinitas pagi Ove bersama teman barunya, mereka pun hampir ditabrak oleh Parvane yang sedang belajar mengemudi. Ove yang khawatir pun langsung meminta Parvane supaya diajari olehnya. Nah, bener kan? Jutek-jutek gitu pun tapi sebenarnya peduli. Di tengah latihan, Parvane yang merasa sangat tertekan gara-gara klakson dari arah belakang pun akhirnya membuat sang kakek kita menjadi emosi nggak kepalang. Seusai latihan, mereka pun pergi ke toko kue kesukaannya Sonja. Sana, Ove bercerita soal bagaimana dia pertama kali berjumpa dengan Rune. Dulunya, mereka sangat akrab dan punya banyak kesamaan.
kecuali mobil mereka. Kalau Ove sukanya mobil Saab, sedangkan Rune sukanya dengan mobil Volvo. Awalnya sih semuanya baik-baik aja. Sampai akhirnya mereka pun saling berlomba-lomba pamer mobil baru. Seakan-akan ada perang dingin antara mobil Saab dan mobil Volvo. Sampai suatu hari, Ove datang ngunjungin Rune untuk mengakhiri perang konyolnya itu. Awalnya Rune setuju aja dengan usulan Ove. Tapi akhirnya, Rune sendiri yang melakukan pengkhianatan terakhir dengan mamerin mobil BMW terbarunya. Pemain juga dia rupanya ya. Sepulang dari sana, Parvane yang akan mengikuti ujian mengemudi tertulis pun meminta supaya Ove menjaga anak-anaknya. Lambat laun, ikatan emosional akhirnya terjalin dan anak-anak nampaknya sangat menyukai sosok Ove. Sepulang dari tes, mereka pun sampai dibuat terkaget-kaget karena dapur yang awalnya berantakan akhirnya berubah menjadi sangat rapi. Di hari selanjutnya, anak muda yang sepeda pacarnya disita nggak sengaja bertemu kembali dengan Ove. Dari percakapan mereka, Ove pun baru tahu kalau pemuda ini adalah murid kesayangannya Sonja. Akhirnya Ove pun bertekad untuk kembali menyusul Sonja setelah menyelesaikan beberapa hal, yang salah satunya adalah memperbaiki sepeda pemuda tersebut. Saat mengantarkan sepeda itu, keluarlah seorang pria bermata panda bernama Mirsad. Spontan aja, Ove pun bertanya, apakah Mirsad penyuka sesama batang? Sesaat sebelum pulang, anak muda tadi pun meminta Ove untuk menjaga rahasia soal Mirsad dari ayahnya. Setibanya di rumah, Ove yang melihat mobil parkir sembarang pun langsung pergi ke lokasi. Dan tiba-tiba, keluarlah seorang wanita bernama Lena dari stasiun kereta api yang tadi. Lena yang bertugas dari media koran lokal berpikir kalau Ove adalah orang yang sangat cocok untuk kisah The Invisible Heroes di korannya. Karena aksi Ove menyelamatkan pria di stasiun kemarin. Tapi karena melihat Parvane, Ove langsung buru-buru menutup pintu garasinya. Kelakuan Ove kali ini sampai membuat mereka berdua tertawa terbahak-bahak. Sejenak kelihatannya Ove bisa melupakan masalahnya. Parvane yang ingin Ove segera move on, memberi usulan untuk mengemas barang peninggalan Sonja. Tapi ternyata, ia pun mendapat respon yang gak diduga dari Ove. Kemudian datanglah petugas konsensus dengan mengendarai mobil di pemukiman. Ove pun begitu marah, tapi juga sampai terheran karena pria ini telah mencari tahu segala hal yang berkaitan dengan Ove. Dimulai dari sepak terjang Ove untuk ngelindungin pemukiman ini, kasus kecelakaan yang pernah Ove dan Sonja alami, bahkan fakta kalau Ove mengalami kelainan jantung. Ove begitu terpukul dan histeris, sampai-sampai Ove kembali mengingat momen sewaktu Sonja mengajaknya berdansa. Sonja pun membawa kabar baik kalau sebentar lagi Ove bakalan jadi seorang ayah. Ove muda yang begitu senang pun langsung membuat baby box untuk calon anaknya itu. Di malam harinya, Ove pun menyalakan radio dan kembali berniat untuk menyusul Sonja. Anak muda ini mengantar Mirsad untuk menumpang di rumah Ove. Gara-gara aibnya Mirsad sudah ketahuan oleh ayahnya. Semenjak kepergian Sonja, mungkin hari ini adalah hari pertama bagi Ove bisa menikmati sarapan pagi lagi. Setidaknya cara Mirsad berterima kasih sudah sedikit memberi warna baru di hidupnya Ove. Ove dan Mirsad lanjut berkeliling pagi, diikuti Jimmy yang baru aja mulai berolahraga. Di tengah berpatroli, akhirnya Ove pun mendapati kabar kalau besok petugas konsensus akan membawa paksa Rune ke panti jompo demi mengambil alih pemukiman itu. Geram dengan petugas yang semena-mena, Ove pun meminta maaf karena agendanya menyusul Sonja harus kembali ditunda. Segeralah, Ove ngumpulin semua dokumen penting dan menumpang di tempat Parvane. Ove pun menelepon Dewan Kota untuk mengajukan banding namun berakhir nihil.
Di tengah Ove ngedumel, Parvane pun menasehati Ove kalau di dunia ini gak ada satu orang pun yang dapat menyelesaikan semua masalah seorang diri, termasuk dirimu. Ove cuma bisa terdiam waktu mendengar nasihatnya Parvane. Keadaan pun hening sejenak, sampai akhirnya Ove mulai terbuka. Ove bercerita di suatu hari sewaktu Sonja mengandung, mereka sedang pergi liburan dengan bus supaya lebih romantis dan lebih hemat tentunya. Liburan itu adalah momen paling membahagiakan untuk Ove dan Sonja. Sewaktu perjalanan pulang, Ove nggak bisa berhenti bahagia karena akan segera menjadi seorang ayah. Sesaat ke toilet, tiba-tiba bus pun terguling. Ove yang tersadar langsung mencari keberadaan Sonja. Di rumah sakit, Sonja pun dikabarkan koma dan tidak akan pernah sadar lagi. Tapi yang patut diacungi jempol, Ove nggak pernah putus asa sampai akhirnya keajaiban pun terjadi. Sonja kembali sadar. Tapi sayangnya, Sonja juga harus berduka karena anak yang dia kandung telah tiada. Hari demi hari mereka lewati meskipun Sonja dalam keadaan lumpuh. Sonja dengan kegigihannya pun berhasil menyelesaikan studinya. Tapi benar-benar gak mudah untuk seorang Sonja mendapatkan pekerjaan dengan keadaannya yang terbatas. Ove pun gak bisa terima ketika melihat istrinya begitu dipersulit dengan fasilitas kota. Apalagi keluhannya ke pemerintah kota juga sama sekali gak ditanggapi. Samalah kayak negara bakso. Ove yang muak pun akhirnya membangun fasilitas untuk Sonja dengan tangannya sendiri. Dan akhirnya Sonja bisa mengawali karirnya sebagai seorang guru. Kecerdasan dan kesabaran Sonja dalam mengajar berhasil mendidik anak-anak nakal menjadi baik dan pintar. Sampai-sampai bisa mengutip puisi 400 tahun yang lalu. Tapi akhirnya istri yang sangat Ove banggakan itu meninggal 6 bulan yang lalu karena menderita kanker. Dan Ove bilang kalau dia udah berjanji untuk segera nyusulin Sonja. Tibalah hari di mana pria dari Konsensus datang untuk menjemput Rune. Di saat istri Rune tengah berusaha untuk mencegah, datanglah Lena bersama bukti-bukti di mana pria ini telah menggelapkan uang perusahaan ke rekening pribadinya. Dengan itu, akhirnya petugas yang merasa terancam pun pergi meninggalkan mereka. Dan momen inilah yang menjadi awal gencatan senjata setelah perang panjang antara Ove dan Rune. Sewaktu perjalanan pulang, tiba-tiba Ove pun terjatuh dan berkata, disinilah akhirnya diketahui kalau Ove mengalami pembengkakan jantung. Tapi Parvane sangat bersyukur, soalnya Ove ini terlalu sakit untuk mati. Dan tiba-tiba beberapa waktu berlalu dan Ove datang berkunjung dengan sebuah baby box untuk anaknya Parvane. Kalau jadi Ove, saya rasa inilah kebahagiaan paling besar yang ingin kita rasakan di masa tua kita nanti ya guys. Disinilah kita tahu kalau Ove sudah berhasil melepas semua beban yang dia pikul selama ini. Lalu di suatu pagi salju turun begitu lebat. Parvane merasa janggal karena biasanya Ove pasti sudah membersihkan salju sebelum mulai berpatroli. Dengan rasa khawatir, Parvane pun berlari ke rumah Ove dan mendapati Ove telah meninggal dalam tidurnya. Di surat terakhirnya, Ove berkata kalau dia ingin upacara pemakamannya diadakan di gereja, tanpa menyebarkan abu atau hal-hal konyol lainnya. Ove mau upacara yang tenang dan dihadiri orang-orang terdekatnya. Ove bahkan menulis jatah makan kucing peliharaannya. Dan yang paling penting, jiwanya sekalipun gak akan pernah sudi mengizinkan orang berkendara di pemukiman kesayangannya. Akhirnya Ove pun terbangun di kereta api dan bertemu kembali dengan Sonja. Cintanya yang abadi sampai selama-lamanya. Dan film pun selesai. Thank you buat kalian yang udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.